bagaimanakah kiat Bages Bangpol Kabupaten Grobogan sehingga tercipta situasi politik, hukum dan keamanan yang baik dan kondusif. Kita tekankan untuk selalu koordinasi secara aktif sehingga permasalahan sekecil apapun di wilayah itu cepat terdeteksi dan kemudian kita selesaikan bersama-sama. Prioritas utama kami tekankan untuk pendidikan politik. Sudah dibiayai oleh pemerintah, kita sudah mengusahakan 3 tahun kita menabung untuk biaya pemilu pilkada, tapi pada waktunya mereka tidak hadir, kan kasihan juga itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur pemilih. Senang sekali saya Rama Eka Saputra kembali hadir menjumpai sedulur pemilih dalam podcast Gosip Dek, Grobogan Sinau Pemilu Pemilihan dan Demokrasi. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai peran Kesbangpol pasca pemilu menuju suksesnya pemilu atau pemilihan 2029. Sebuah tema yang sangat relevan untuk memastikan proses demokrasi tidak hanya berjalan pada hari pemungutan suara, tetapi juga mampu menghadirkan stabilitas, harmoni, dan keberlanjutan sebelum maupun setelahnya. Telah hadir bersama kita sosok yang sangat luar biasa, narasumber kita dari Badan Kesbangpol, Bapak Sudarta Kiswara, SP ya Pak ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Poldagri ya Pak, dan Ormas ya Pak ya berarti, yang akan berbagi perspektif mengenai dinamika pemilu, upaya menjaga kondisivitas, serta pentingnya kolaborasi antara KPU dan Kesbangpol dalam menciptakan stabilitas politik di daerah. Untuk lebih akrabnya, Bapak berkenan saya panggil Pak Totok saja. Yeah. Soalnya terkenalnya di kalangan pemerintahan Pak Totok ya Pak ya. Siap. Yeah. Langsung saja nggih Pak Totok nggih. Nyun sewu nih. Belajar untuk berdiskusi dan berbincang terkait politik kita. Pak, untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Grobogan, bagaimanakah kiat Bages Bangpol Kabupaten Grobogan sehingga tercipta situasi politik, hukum dan keamanan yang baik dan kondusif? Baik, Mas Rama. Sebelumnya selamat siang untuk para pemirsa pemilih pemilu di wilayah Kabupaten Grobogan. Berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Rama tadi, dengan kiat apa ya Kesbangpol yang dilaksanakan sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan sukses, damai, tanpa ada kendala yang berarti. Pertama, kita menekankan kepada tingkat koordinasi dari segala stakeholder atau mungkin pemangku kebijakan yang tergabung dalam pemilihan umum ini, dalam hal ini TNI, Polri, dan Satpol PP, kemudian SKPD yang membidangi Kasbangpol dan tata pemerintahan, kemudian Pak Camat dan Kepala Desa. Nah, ini kita tekankan untuk selalu koordinasi secara aktif sehingga permasalahan sekecil apapun di wilayah itu cepat terdeteksi dan kemudian kita selesaikan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di Kesbangpol itu melaksanakan kegiatan pendidikan politik dari politik ini kepada masyarakat, dalam hal ini untuk pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh-tokoh lain yang ada di masyarakat, dan termasuk juga dari partai politik kita undang, kita berikan sosialisasi tentang pendidikan politik. Harapan kami bisa disebarluaskan kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat ke TPS itu akan meningkat, dan ini terbukti di tahun 2024 kemarin alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Dan pada saat itu juga kita juga mempunyai forum dari Ormas yang binaan kami juga dari FKDM, itu sangat-sangat membantu dalam pelaksanaan deteksi dini. Selain adanya intelijen, Binda dan dari Polres,
kemudian intel dari Kodim, itu kita juga mengaktifkan FKDM, dan mereka ini selalu memberikan masukan atau informasi awal terkait dengan tingkat keamanan di wilayah, sehingga apabila ada sesuatu yang muncul itu bisa terdeteksi dan kita selesaikan bersama-sama dengan pihak yang terkait, termasuk Polsek, kemudian kalau di desa ya Polsek, kemudian Koramil, Pak Camat, dan nanti koordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu. Nah, itu yang kita lakukan, sehingga nanti harapan kami berjalan pemilihan ini bisa lancar dan tak ada kendala apapun. Ini yang berkaitan dengan teknik administrasi. Kita juga pada partai politik, kita teman-teman partai politik, alhamdulillah mereka sangat membantu pada kami, karena mereka juga mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah, sehingga kami tekankan bahwa untuk sosialisasi pendidikan politik ini harus diprioritaskan, sehingga nanti apa yang menjadi harapan dari pemerintah daerah bisa tercapai. Alhamdulillah kemarin untuk pemilihan bupati itu kita bisa mendapatkan tingkat kehadiran sekitar 72,60% ya. Oh, tinggi ya Pak ya? Iya, kemudian kami juga sharing dengan KPU berapa hasil ya kemarin itu. Kemudian untuk pilgubnya 72,65%. Alhamdulillah. Ya, yang menjadi kewenangan kami itu karena pilgub ya kita fokus kita kepada pilgub. Karena untuk pemilihan nasional dimanapun bisa nyoblos, tapi kalau untuk pilgub warga Grobogan yang di luar kita harapkan bisa pulang, bisa pulang, bisa memberikan suaranya untuk pembangunan daerah Kabupaten Grobogan ke depannya gitu. Itu dari kiat-kiat kami, dan alhamdulillah dari stakeholder yang ada ini bisa berkomunikasi dengan aktif, dan keuntungan kami pribadi, kami dengan beliau Pak Ketua KPU sudah kenal lama, kemudian dari Bawaslu juga banyak yang kenal, kemudian dari Polres, Kodim, kita sahabat, sehingga koordinasi itu semakin mudah gitu. Jadi lebih erat gitu. Ya, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah kenal, kita mau berkoordinasi aja sungkan, mungkin gitu lah. Tapi kalau kita sudah kenal dengan berbagai kondisi apapun, kita bisa untuk mudah untuk komunikasi. Nah, itulah keuntungan kami, sehingga alhamdulillah dengan dari antusiasme masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk memilih ke TPS ini sangat tinggi, dan kita sebagai SKPD yang membidangi itu hanya mendorong, mensupport pada mereka, sehingga hasilnya seperti itu tadi ya. Di pemilihan pilgub kemarin berjalan lancar dan alhamdulillah aman gitu. Terkait untuk kesan-pesan pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin itu, merujuk dari apa yang Bapak sampaikan, adanya antisipasi ya Pak ya terhadap isu kerawanan di tingkat masyarakat ya, dengan adanya FKDM itu bisa dibilang bisa mencegah ya Pak ya. Kemudian untuk di tingkat eksternal dalam hal ini ke partai politik, jadi lebih penekanan untuk sosialisasi yang sudah mereka laksanakan ya Pak ya. Berdasarkan kekompakan tersebut melahirkan kerjasama yang sangat aktual solid ya Pak ya, antara pemangku kebijakan ini, yang melaksanakan tugas di lapangan maupun yang dari pimpinan. Kami juga menyarankan, menekankan harus jangan sampai terjadi permasalahan yang menimbulkan kerusuhan ataupun apapun, itu harus kita cegah. Itulah penekanan dari pimpinan pada waktu itu, sehingga kami siap melaksanakan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu. Nah, untuk pasca tahapan penyelenggara ini, program apa saja yang akan kedepannya akan dilaksanakan atau direncanakan oleh Bawaslu Bangpol Kabupaten Grobogan, Pak? Baik Mas Rama, sebelum kita merencanakan ke depan, kemarin kami juga mereview, atau kita evaluasi lah kegiatan kami, apa yang kurang kemarin dari Kesbangpol laksanakan itu, apa yang kurang. Kemudian kami catat, kemudian kami laporan pada pimpinan untuk bahan pertimbangan pimpinan, sehingga nanti untuk kedepannya kita bisa melaksanakan program ini lebih baik lagi. Nah, untuk tahun 2000 setelah pasca pemilihan 2024, 25, 26, 27 sampai 29, kita masih punya program yang sama. Tentunya yang pertama adalah program sosialisasi perundang-undangan. Nah, ini kami sebagai lokusnya nanti kepada pemilih pemula. Ini sangat-sangat potensial mereka itu untuk datang kepada TPS. Karena apa? Untuk usia 16 tahun, 17 tahun itu
otomatis berdomisili di Grobogan. Betul. Kan gitu ya. Beda dengan mereka yang sudah usia produktif yang kerja di luar daerah, itu agak susah kita ya, makanya kita fokuskan sosialisasi ini kepada pemilih pemula. Kami nanti rencananya itu kita data ya, untuk pemilih pemula di Kabupaten Grobogan itu ada sekolah SMA dan sederajat itu sekitar 90, dan dari MA dari Kemenak itu sekitar 53, totalnya ada 140-an sekolah yang ada itu. Kemudian di program di rencana kami di Kesbangpol ini nanti insya Allah untuk tahun 2006 kita mengambil 25% dari sekolahan yang ada, sekitar 30 berapa itu nanti kita undang, karena ini tak lagi-lagi terkait dengan kendala di anggaran yang semula tahun kemarin bisa mengundang sekitar 200 peserta. Ini kita minimalisir volumenya menjadi sekitar 75 orang. Jadi nanti dari 38 SMA nih, kita ambil 20%-nya dari 140 itu berapa nanti kita undang dari wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur nanti kita undang. Kemudian kita berikan sosialisasi perundang-undangan tentang politik, dan kami nanti juga bekerjasama dengan KPU juga sebagai narasumber, kemudian dari Bawaslu sebagai narasumber. Sehingga nanti kerjasama kita, koordinasi kita akan lebih solid dan lebih intensif dengan pihak-pihak penyelenggara pemilu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberikan sosialisasi kepada partai politik dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan. Nanti kita pilih tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh dari partai politik yang ada di Kabupaten Grobogan kita undang, kita berikan sosialisasi tentang perundang-undangan politik. Kemudian yang selain itu kita juga memberikan Pemda Kabupaten Grobogan memberikan istilahnya bantuan keuangan atau hibah kepada partai politik. Kita tekankan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti diprioritaskan kepada pendidikan politik, sehingga nanti semua elemen stakeholder yang ada itu bisa bekerjasama untuk membangkitkan masyarakat atau bisa antusias mendatangi TPS atau bisa mencoblos di TPS masing-masing. Memberikan suaranya. Iya, memberikan suara di TPS, sehingga nanti tingkat partisipasi ke TPS itu akan lebih tinggi, dan minimal kita pertahankan yang 2024 atau mungkin kita lebih tinggi lagi lah itu. Nah, meskipun kendala di penganggaran, tapi kita tetap berusaha untuk semaksimal mungkin. Itu bukan sebagai kendala. Kalau nggak ada rotan, akar pun jadi. Bagaimanapun kita memanfaatkan IT yang ada, kita sosialisasi lewat IT kan tidak perlu membutuhkan anggaran gitu. Kita tinggal nanti aturannya nanti kita konsultasikan ke KPU dan Bawaslu, kemudian apakah ini sudah bisa layak untuk di follow up ke masyarakat atau belum, nanti kita bisa nanti koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Itu kira-kira seperti itu rencana ke depan. Berarti bisa saya anggap bahwa saya ambil kesimpulannya Pak ya, bahwa sosialisasi atau program yang akan dilaksanakan oleh Kesbangpol itu fokus utamanya pada generasi alfa atau generasi Z, anak muda ya Pak ya, pemilih pemula, di mana kondisinya itu berdasarkan karakter mereka saat ini mereka terbiasa serba instan ya Pak ya. Jadi memang kitanya harus lebih bergerak aktif di situ. Ya walaupun kendala yang lainnya adanya anggaran yang harus diefisiensi. Tapi bisa diakali dengan IT nanti kita lewat WA Group atau mereka dari IG, Facebook dan Twitter kita bisa, nanti mereka kan bisa melihat dari situ juga. Ya, betul. Dalam artian gini Pak, membuat kita sebagai lembaga pemerintah itu berinovasi. Berakselerasi gimana caranya pemilih pemula ini dapat memberikan suara program yang kita bisa diterima, bisa masuk ke masyarakat. Program juga kita masuk ke masyarakat agar pemilih suara tadi kita bisa naik, mendongkrak untuk suara, partisipasi masyarakat untuk memilih di TPS gitu. Harapan kami seperti itu nanti. Ya. Baik Pak, untuk hal itu kan untuk kondisi umum ya. Nah, untuk yang ke partai politik tadi sudah disampaikan bahwa peningkatan untuk sosialisasi ya, penekanan untuk sosialisasi. Prioritas pendidikan politik untuk baik untuk kader partai sendiri ataupun masyarakat luas. Karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa hibah, bantuan keuangan itu bisa dimanfaatkan untuk itu.
Jadi prioritas utama kami tekankan untuk pendidikan politik. Untuk yang lain, kegiatan administrasi di kantor, mungkin di sekretariatan itu bisa diminimalisir gitu. Apakah ada penekanan untuk berapa persen perbandingan antara pendidikan politiknya mereka, partai politik itu, ke kadernya sendiri atau ke masyarakat itu ada berapa persen, Pak? Tidak, pernah menjelaskan nggak mereka itu, Pak? Kami cuma menyampaikan bahwa skala prioritas, karena di Permendagrinya tidak menyebutkan angka-angka berapa persentasenya ya, tapi prioritas pendidikan, artinya mereka harus mengedepankan untuk pendidikan politik daripada untuk keserakyatan gitu loh. Jadi kegiatan yang lain, sehingga apa yang diharapkan pemerintah itu bisa masuk ya gitu. Ya walaupun terkait loyalitas kader partai kan mereka juga harus ditarget untuk mendapatkan suara kan, Pak. Iya. Masalahnya di situ bukan masalah angka sebenarnya. Jadi saling mendukung untuk aja, gitu, sosialisasi. Terus untuk ke stakeholder penyelenggara pemilu terkait lainnya, Pak, mungkin ke Bawaslu atau mungkin ke lembaga yang lainnya? Ya, kita nanti tadi sudah sampaikan bahwa kita nanti ke KPU dan Bawaslu kita selain koordinasi, dan saya bekerja sama dengan kami di Bagas Bang Politik kerjasama dengan nanti untuk sosialisasinya sebagai narasumber. Itu tetap kita bekerjasama dengan itu. Dari dulu kita harus selalu koordinasi dan bekerjasama dalam penyampaian undang-undang politik, kemudian berkaitan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilu, kita mengundang dari Bawaslu dan dari KPU sendiri gitu. Sehingga nanti kita saling mendukung, saling koordinasi, sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, kemudian informasi apapun, kita kalau saling sering berkoordinasi kan lebih cepat untuk bisa menjelaskan masalah di lapangan gitu. Termasuk juga selain sosialisasi juga BIMTEK ya, Pak? Iya, BIMTEK itu ya. BIMTEK kepengurusan partai itu kan sudah kami laksanakan. Baru kemarin kita laksanakan, Pak Ketua KPU juga kami undang untuk mengikuti BIMTEK berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kemudian pengespesiannya bagaimana, sehingga nanti dari teman-teman parpol itu tidak kesulitan dalam penggunaan keuangan dari bantuan pemerintah. Karena apa? Untuk keuangan dari bantuan kepada parpol itu akan diperiksa oleh BPK juga, karena untuk pencairan selanjutnya harus ada rekomendasi dari BPK, sehingga kalau mereka tidak kita bantu dalam pengadministrasiannya, mereka akan kerepotan ya diminta speknya BPK bagaimana, sementara mereka tidak tahu, tidak ada yang memberikan bimbingan kan. Betul. Nanti kacau nanti. Padahal untuk tahapan pencarian itu ada waktunya. Ya, sehingga kami mempunyai program itu untuk pembinaan pembuatan SPC, dan kita mendatangkan narasumber yang berkompeten seperti BPKAD, kemudian dari inspektorat juga kita hadirkan di situ. Dan kami juga malah mengundang beliau Pak Asisten Pak Staf Ahli di bidang pemerintahan dan hukum, sehingga nanti kita map apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan apa yang harus dijelaskan oleh partai politik itu bisa menyambung gitu. Betul. Makanya kita mengundang narasumber yang berkompeten di situ. Betul, Pak. Ini kan kondisinya untuk yang ke masyarakat ya, Pak ya. Terutama dalam hal perkembangan IT saat ini kan sangat-sangat luar biasa hoax itu, Pak. Iya. Itu program apa yang dilaksanakan oleh Bagas Bangpol dalam menangani black campaign ataupun hoax yang sangat merajalela itu terkait untuk persiapan pemilu ke depannya, Pak? Ya tadi kali saya sudah sampaikan, karena kita masih ada keterbatasan anggaran itu untuk mendukung biar menjadi program biar tersampaikan kepada masyarakat, kita membuat suatu kayak sebagai di digitalisasi itu ya, kita sampaikan di situ untuk seperti TikTok gitu ya. Nah itu nanti kita sampaikan, itu nanti kita buat, nanti kita koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, nanti kita buat nanti dari berapa durasi panjangnya, nanti kalau sudah dianggap layak kita follow up ke masyarakat, sehingga nanti itu juga salah satu sosialisasi kita. Selain kita juga mendatangkan secara pribadi, mereka kita undang sosialisasi dengan narasumber yang terkait seperti Polres, kemudian dari Kodim, Kejaksaan juga ada itu. Jadi nanti kita nyambung
Karena di Kesbangpol itu tidak hanya menangani dengan partai politik, kita juga menangani ormas, sehingga kita nyambung. Jadi kita menggunakan ormas, tapi nanti komposisi di itu bisa kita menyangkut dengan politik ya, kaitan dengan pemilihan dan berita-berita hoax. Nanti kita rangkum di situ, ya, sehingga nanti visi dan misi itu bisa tercapai gitu loh. Akhirnya apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah dan harapan pemerintah daerah itu bisa tersampaikan di situ, sehingga tidak melulu kita ngundang ormas harus kita malah ke ormasan. Nah itu kan tidak hanya itu, karena kita menangani juga bidang politik, sehingga nanti kita juga luas. Artinya apa, narasumber yang terkait kita undang untuk bagaimana untuk penyampaian berita hoax itu dari Polres, nanti efeknya bagaimana nanti terjerat undang-undang IT, dan nanti kita sampaikan di situ. Jadi kita mempunyai dua sub kegiatan ini bisa nyambung, sehingga nanti keinginan dari pemerintah pusat, daerah dan harapan pemerintah daerah itu bisa terpenuhi di situ. Jadi kita hanya sebagai pelaksana di lapangan gitu Mas. Ya intinya kita juga harus mendidik ormas ya Pak, dalam hal menangani hal seperti itu. Kita nanti juga mengundang ormas juga itu, dari kita pendidikan politik, kita undang ormas. Ormas kan macam-macam ya. Ada ormas yang nasionalis, dan keagamaan, ada pemuda gitu. Kita undang semua gitu. Sehingga nanti terwakili di situ ada. Harapan kami di masing-masing ormas itu bisa menyebarluaskan di anggota-anggotanya atau mungkin di wilayah sekitarnya gitu. Betul. Selain kita melalui kepala desa, Pak Camat itu bisa menyampaikan pendidikan politik tersebut. Kami juga melaksanakan kegiatan itu di daerah juga, tidak hanya di kantor atau di kabupaten. Kita juga melaksanakan di tingkat kecamatan. Kemarin itu di Kecamatan Godong, di Kecamatan Gubuk, kemudian di Getas, ini di Balai Getas, ini ada kita selalu berkeliling gitu di wilayah. Jadi kalau hanya di sini, ini nanti kasihan mereka yang jauh-jauh tidak bisa hadir. Kita yang jemput bola gitu loh. Sehingga nanti bisa apa yang menjadi harapan itu bisa tersampaikan gitu loh ke masyarakat. Baik Pak, itu juga sangat bermanfaat terhadap sosialisasi maupun penguatan antar lembaga Pak ya, maupun di lembaga Kesbangpol sendiri maupun ke KPU, stakeholder yang lain gitu ya Pak ya. Yang pelaksana pemilu ya. Nah, nyesel Pak, ini mungkin agak sensitif nih Pak ini. Biasa loh Pak, kita dalam hal pelaksanaan pemilu atau pilkada, terutama pilkada karena di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk anggaran pilkada kan dipegang oleh pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah. Nah, itu untuk persiapan untuk pemilu pilkada di periode berikutnya. Apakah sudah ada anggaran yang direncanakan Pak? Atau saving anggaran atau cadangan yang mungkin ditabung di tiap tahunnya gitu dari pemerintah daerah untuk persiapan menghadapi pilkada di periode berikutnya? Siap. Gini Mas Rahma. Kemarin kami sudah menyelesaikan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2009, itu nomor 3 tahun 2025. Berarti ya, Pak, betul, sudah terbentuk perdanya. Kemudian kita akan mencadangkan dana itu sejumlah 60 miliar ya. Per tahun? Enggak, 60 miliar. Total keseluruhan 60 miliar. Kemudian kita setiap tahun mulai tahun 2026 nanti 20 miliar, tahun 2027 20 miliar, tahun 2028 20 miliar, sehingga totalnya 60 miliar. Nah, kalau dirasa itu nanti masih kurang, akan ditambahkan di tahun 2029. Itu di pasal di nomor 7 di peraturan daerah tersebut ya. Sudah ada, sehingga nanti kita biasa ya, Pak, sudah siapkan ya. Jadi begitu kita selesai pemilu, kita sudah memikir pemilu yang akan datang. Jadi itulah saling berkelanjutan. Iya, betul gitu deh. Sehingga nanti tidak terjadi nanti begitu udah belum ada dana cadangan, karena gerobongan jadi tahu sendiri ya, kita harus
pendapatannya berapa kan, karena kita tahu, sehingga kalau tidak Kondisi nabung ya, geografisnya kalau tidak gimana nabung ya. nanti kita keberatan sendiri gitu. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Ya. Yang jelas kita sudah memikirkan itu dan dilaksanakan mulai tahun 2026. Karena kondisi geografis sendiri di Kabupaten Grobogan Sangat luas penduduknya, terluas sangat kedua se-Jawa tinggi. Tengah ya. Iya. Dan penduduknya juga padat juga ya, karena tersebar di seluruh kabupaten itu, ada yang di daerah terpencil, Iya. yang rawan banjir, itu Iya, kan betul. juga membutuhkan Ya, akses dana itu, ya. dan membutuhkan pemikiran yang lebih gitu, daripada daerah-daerah yang bisa diminimalisir daerah rawan banjir dan bencana alam ini. Nah, itu kan perlu dipikirkan juga oleh pemerintah daerah dan teman-teman KPU yang melaksanakan kegiatan nanti gitu loh. Di tahun kemarin itu kami ya Pak ya di Subag SDM itu melaksanakan penyerahan santunan Pak Iya. bagi warga bagi kader kita di Badan Ad Hoc yang mengalami PPS, sakit atau PPS meninggal itu ya. dan itu luar biasa memang. Yang tempat kita datangi itu ada salah satunya itu urusan akses untuk masuk ke sana saja luar Susah. biasa. Padahal itu tidak musim penghujan ya. Iya. Kanan kiri jurang. Naik mobil Avanza dengan kondisi seperti itu ada luar biasa. Menurut saya, tapi antusiasme beliau ini juga luar biasa. Iya. Kepeduliannya itu ya. Kepeduliannya, ya. Ya, memang kondisi Grobogan seperti ini, keunikan lah sebenarnya, Iya. Pak. Nah, itu tantangan yang harus kita selesaikan Betul. itu. Sehingga kita tidak boleh menyerah karena dengan keadaan geografis yang seperti ini harus kita laksanakan. Karena itu amanat di undang-undang harus kita laksanakan. Jangan sampai ada warga yang tidak bisa memilih karena kita tidak bisa memfasilitasi, kan gitu kan. Betul, Pak. Intinya kan itu. Iya. Terus saya sebagai perwakilan dari KPU Pak di acara podcast Gosip D ini sangat-sangat berterima kasih atas kedatangan jenengan. Sama-sama, Mas. Ilmu yang sudah disampaikan sangat-sangat berterima kasih Pak. Nah untuk terkait acara Gosip D ini, Grobogan Sinau Pemilu Pemilihan dan Demokrasi ini, adakah pesan dan kesan dari Bapak yang ingin disampaikan ke kami maupun ke teman-teman pemilih? Siap-siap. Berkaitan dengan Gosip D ini ya, Yes. ini sangat bagus sekali. Karena apa? Ini salah satu cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kalau perlu itu ditingkatkan lagi. Tidak hanya sebatas ini durasinya mungkin, mungkin materinya, mungkin dia pemateri yang lebih lagi, sehingga nanti kedepannya nanti informasi ini bisa langsung terserap masyarakat. Mereka memahami, oh seperti ini, KPU itu kerjanya, oh Badan Kesbangpol seperti ini, oh Polres seperti ini, Kodim, Kejaksaan lah. Ini mereka tahu, oh memang ya rekoso juga deh, memang mereka sebagai masyarakat harus bisa tahu itu, sehingga kedepannya nanti tidak ada yang tidak hadir di di TPS karena kasihan kan, sudah dibiayai oleh pemerintah, kita sudah mengusahakan 3 tahun kita menabung untuk biaya pemilu pilkada, tapi pada waktunya mereka tidak hadir, kan kasihan juga itu loh. Uang sudah kita, kan uang rakyat juga ini yang kita gunakan, uang mereka, uang pajak dari mereka, sehingga nanti kalau ada seperti ini kita sebarluaskan kepada masyarakat, mereka lebih ada dorongan motivasi bahwa datang ke TPS itu adalah suatu kewajiban sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, kan gitu kan. Ya memang harapan kami Pak dari KPU sendiri, khususnya KPU Kabupaten Grobogan, bagi warga pemilih atau teman-teman pemilih di Grobogan, kami sampaikan bahwa dengan adanya acara Gosip D ini, itu menyampaikan bahwa kinerja KPU, kerja KPU maupun kerja stakeholder yang lain itu tidak berhenti setelah pemilu selesai atau pilkada selesai. Ada tahap-tahap yang akan berkelanjutan sampai akhirnya pemilu atau pilkada berikutnya. Sehingga tidak ada pemikiran bahwa setelah pemilu KPU gawe lah foto. Sehingga ini yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu setelah pasca pemilihan itu. Kita tetap kerja sesuai dengan
Artinya mungkin kita menyiapkan data kependudukan Betul. secara bertahapan itu kan wajib kita laksanakan itu. Sebenarnya pertanyaan itu, mohon maaf Pak, mungkin agak melenceng ya Pak. Iya. Pertanyaan hal itu sebenarnya nggak hanya pada saat saya bertugas di sini. Pada saat saya awal bertugas di KPU waktu di pusat itu pun sering Muncul pertanyaan ya. seperti itu. Oke, dari masyarakat itu ya. Sama ojol yang saya naik itu tanya juga sama seperti itu. Memang pemahaman masyarakat saat ini itu mungkin masih terpicu yang lama ya Pak. Kalau di masa Orde Baru kan pemilu itu atau pelaksanaan konsultasi itu hanya dilaksanakan panitia. Iya betul panitia. Sedangkan sekarang sudah bertugas sistem Ada yang badannya sendiri. badannya sendiri. Ada ya. komisi ya. Ada komisinya. Ada yang badan pengawasnya juga. Iya, gitu. Badan pengadilnya juga ada. Jadi saling berkaitan Iya. gitu. Terima kasih Pak, luar biasa bersama sama-sama. Pak Toto ini. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Toto dan teman-teman pemilih yang sudah mengikuti acara ini. Dan Pak Toto, terima kasih Pak. Kembali Pak telah bersedia menjadi narasumber Siap. di acara podcast ini, Gosip Iya. Dik. Semoga di lain kesempatan Bapak berkenan hadir kembali dalam kegiatan KPU selanjutnya. Siap, Mungkin insya sebagai Allah. narasumber ya Pak. Insya Allah. Bagi sedulur pemilih, terima kasih sudah setia mendengarkan podcast KPU Kabupaten Grobogan, Gosip Dik, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Jangan lupa, bagi sedulur pemilih untuk tetap ikuti info-info pemilu melalui laman media sosial resmi KPU, baik media sosial resmi Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maupun website resmi dari KPU sendiri. Karena kita adalah, dan kami adalah, serta Anda adalah pemilu yang cerdas. Terima kasih, pemilih yang berdaulat, cerdas, dan sehat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama. Ya.